Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Pengasuh bayi sedang memberikan makan untuk Rohit dan merasa terganggu dengan tangisannya. Nyonya Bala melihat betapa buruknya pengasuh bayi itu mengurusi Rohit. Nyonya Bala segera memarahinya. Isita hanya terdiam memperhatikan mereka. Nyonya Bala lalu mengambil Rohit darinya. Isita tersenyum senang. Nyonya Bala lalu menyuruh pengasuh bayi itu pergi dan memberikan Rohit pada Nelu sambil menangis. "Kepalaku sakit, tolong beri makan dia, Nelu dan kamu Isita." Cara pengasuh bayi yang baik perempuan ini agak kurang waras. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengurus bayi, dan lagi-lagi hanya untuk beberapa hari saja. Kemudian Rohit akan kita kembalikan ke panti asuhan. Isita kaget dan menangis sedih begitu mendengar ucapan ibu mertuanya yang masih belum mau menerima Rohit. Sarika telah melakukan kesalahan dengan bayi ini, dan terjadi pada Rohit sungguh tidak adil, gumam Isita sedih. Sementara itu, di dalam penjara, Sarika bertanya pada sipir penjara apakah ada yang datang menemuinya. Ternyata tidak ada. Sarika sangat merindukan Romi. Sedangkan di rumah Ashok, Suraj meminta Ashok untuk tidak melakukan apapun untuk saat ini. Ashok hanya tersenyum sambil memikirkan Romi dan Mihika. Saat itu Mihika dibawa ke klinik dan Romi membantunya sebagai temannya, dan seseorang telah mengambil foto mereka berdua. Dokter sedang mengobati luka di kepala Mihika. Romi berusaha mengajaknya bergurau untuk mengalihkan perhatiannya pada rasa luka di kepalanya itu. Kemudian setelah selesai, mereka keluar dari klinik. Mihika masih tertawa-tawa teringat pada lelucon Romi. "Romi, leluconmu tadi benar-benar lucu." Tanpa mereka sadari, seorang pria memotret mereka berdua. Romi kemudian menyela ucapan Mihika. "Aku punya sebuah kejutan untukmu." Romi kemudian menutup mata Mihika. Romi ternyata membawa Mihika ke kedai makanan. Mihika terkejut dan merasa senang. Lalu mereka makan cat bersama-sama dengan perasaan bahagia. Tak lama kemudian, Mihir juga datang ke sana. Hebat! Jadi mereka berdua juga ada di sini. Nikmati Golgapas. Aku akan menangkap basah mereka. Mihir segera mengejutkan Mihika dan Romi. "Bagaimana kalian berdua bisa berada di sini? Seharusnya kalian ke rumah sakit kan?" Romi memberikan aku kejutan, sela Mihika. "Lihat saja, aku akan memenangkan kompetisi makan Golgapa ini," sahut Mihir. Namun Mihir dan Mihika saling memberi kode untuk saling mengalah agar Romi yang menang. Mihika juga berharap Isita bisa menemukan ibunya Rohit dan kehidupan Romi akan ceria kembali seperti dulu. Isita mendatangi lagi panti asuhan dan bertanya tentang Pak Manajer. Tapi lagi-lagi salah satu pegawai panti asuhan mengatakan kalau Pak Manajer sedang sibuk. "Kamu ini selalu dan menanyakan Pak Manajer, kenapa kamu datang lagi, Nyonya? Bolehkah aku meminta nomor handphonenya? Aku merasa kalau Pak Manajer menghindari aku. Kamu tidak mendengarkan aku ya? Aku tidak akan pergi sampai dia datang." Isita bersikeras, "Baiklah, saat ini saatnya tutup kantor. Kamu bisa menunggu di luar," ujar pegawai panti asuhan itu kesal. "Aku akan menunggu di sini. Memangnya kemana lagi Pak Manajer akan pergi? Dia akan tinggal di sini." Saat itu Isita mendapat telepon dari Raman. "Aku sedang berada di panti asuhan untuk bertemu dengan Pak Manajer. Dia selalu saja menghindari aku ketika akan mengurusnya. Besok
Lebih baik kamu pulang ke rumah saja, Rohit merindukanmu, ujar Raman. Baiklah, kemudian Isita menutup teleponnya. Saat itu ada seorang yang memperhatikan Isita dari kejauhan dan tiba-tiba orang itu melempar sebuah batu ke mobil Isita yang terparkir di luar panti asuhan. Isita kaget ketika melihat jendela kaca mobilnya pecah dan Isita mendapat sebuah catatan. Lebih baik hentikan mencari orang tuanya Rohit dan jangan datang lagi ke panti asuhan ini. Isita tertegun membaca tulisan itu. Siapa yang menulis seperti ini? Siapa yang tidak ingin aku mencari orang tua Rohit? Siapa mereka sebenarnya? Apa yang mereka sembunyikan dari aku? Batin Isita sambil melihat ke sekeliling. Siapa di sana? Teriak Isita. Siapa di sana? Teriak Isita. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya Isita pun pergi dari sana. Tidak lama kemudian Isita pulang ke rumah dan menunjukkan catatan itu ke Raman. Kenapa ada orang berharap seperti ini? Sudah lupakan saja tentang hal ini. Mungkin ayah dan ibunya belum menikah. Kita cuma buang-buang waktu saja. Kita tidak bisa kehilangan Rohit. Romi sangat menyayangi Rohit, sahut Raman. Romi akhirnya pulang dan mereka senang karena perasaan Mihika telah membaik sekarang. Saat itu Rohit menangis. Tiba-tiba Romi menghentikan langkahnya. Romi lalu menggendongnya dan memeluknya erat. Raman dan Isita yang melihat hal ini dari kejauhan tersenyum senang. Romi lalu melihat mereka dan berkata, Rohit menangis tadi, kami tidak percaya, sela Isita. Iya, lagian Rohit kan bersama ayahnya. Raman ikut menimpali. Aku tidak punya waktu, Kak. Tidak, kamu itu punya waktu untuk mengurusi dia. Kamu mendapatkannya dari panti asuhan, sahut Isita lagi. Aku akan menitipkan dia di tempat panti penitipan bayi. Baiklah, Isita menimpali ucapan Romi. Romi kemudian meninggalkan mereka. Raman menyela, Isita, apakah kamu merasa kalau rencana ini akan berhasil? 100%. Raman dan Isita lalu pergi juga dari sana. Keesokan harinya, Nelu memberikan koran ke Raman. Adi berkata, liburan kali ini membosankan. Baiklah, kita akan merencanakan sesuatu setelah ayah pulang kantor. Bagaimana? Sahut Raman. Adi lalu mendapat telepon dan memberitahu Raman kalau temannya mau pinjam kantung tidur. Raman lalu berpikir untuk bertanya pada temannya tentang hal ini. Bala memberitahu Kosla, aku tahu kalau kamu dan Suraj telah menjebakku, tapi Suraj juga akan memainkan permainan yang sama padamu juga, Tuan Kosla. Saat itu Suraj datang ke sana. Pandu berkata benar, aku seharusnya tidak mempercayaimu, Tuan Kosla. Saat ini aku harus lebih berhati-hati lagi, Suraj menimpali. Kamu itu jadi buta begitu melihat begitu banyak uang yang kamu dapatkan dan mulai menghabiskannya. Jangan salahkan kami untuk kesalahanmu sendiri. Kamu kira aku tidak bisa membayar hutangku, ujar Bala sambil melempar cek bernilai $1 miliar. Aku ingin sertifikat rumahku kembali. Suraj segera melihat cek tersebut. Ini baru pinjaman pokoknya, mana bunganya? Apa bunganya? Itu artinya kamu tidak membaca kontraknya dengan baik sebelum menandatanganinya. Baiklah, baca ini sekarang. Bala lalu membaca kontrak tersebut. Bacalah dengan hati-hati. Di situ ditulis kalau kamu tidak membayar pinjaman pokoknya maka kamu akan membayar 20 kali bunganya setiap hari. Bala kaget dan mulai khawatir. Itu 6 miliar rupiah lagi, maka kamu bisa mengambil sertifikat rumahmu, ujar Suraj menang. Bala mulai berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan 3 crore lagi. Bala kemudian pergi meninggalkan mereka dengan perasaan sedih. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.